Halo semuanya, kembali lagi pada channel berita kripto. Kali ini saya akan memberikan update kembali mengenai Bitcoin ya teman-teman, di mana Bitcoin turun kembali menguji zona supportnya di area 26.000 setelah kemarin berhasil naik sampai ke area 28.000 ya sekitarnya, dan sempat sideways cukup lama untuk 3 hari atau 2 hari kemarin di area 27.600 500 kurang lebih ya teman-teman, di mana Bitcoin telah menutup gap sebelumnya yang ada pada 27.600. Kemudian setelah menutup gap di sini ya teman-teman, Bitcoin turun kembali menguji supportnya. Kenapa demikian? Ada beberapa sebab ya teman-teman. Kalau kita lihat pada time frame lebih kecil 15 menit, itu ada gap yang tercipta ya teman-teman, seperti pada penjelasan saya pada video yang kemarin. Tercipta gap kembali dari area 26.200 dan kini berhasil menutup gap pada time frame kecil tersebut, dan sekarang sedang sideways kembali pada area 26.000. Itu poin pertama ya. Jadi kita menutup gap kembali yang lebih kecil dari gap sebelumnya. Kemudian di samping itu ada penyebab lain yang menyebabkan Bitcoin turun kembali, yaitu adanya Bitcoin ETF yang telah diajukan oleh BlackRock, di mana Bitcoin ETF ini merupakan aplikasi yang ketujuhnya, di mana Bitcoin ETF ini kembali untuk ditunda oleh SEC ya teman-teman pada tanggal 31 Agustus kemarin. Kemudian di sini dijelaskan ya bahwa BlackRock di sini telah mengajukan permohonan untuk Bitcoin ETF dengan Coinbase sebagai kustodian yang direncanakan atas kepemilikan dana Bitcoin tersebut, dan juga Bank of New York Mellon yang bertanggung jawab atas akun fiatnya ya. Kemudian banyak kalangan di dunia kripto ya teman-teman menyarankan untuk menerima persetujuan dari Bitcoin ETF yang diajukan oleh BlackRock. Kenapa? Karena dengan penerimaan atau approval dari SEC itu akan dapat membuat perkembangan positif untuk adopsi daripada Bitcoin itu sendiri. Tetapi di sini untuk Bitcoin ETF yang diajukan oleh BlackRock itu sendiri mengalami penundaan sampai sekitar 45 hari ya teman-teman, di mana 45 hari kemudian akan jatuh pada tanggal sekitar 17 Oktober ya teman-teman. Di sini juga dijelaskan bahwa sejumlah Bitcoin ETF yang lain juga ditunda pada hari Agustus 31 kemarin ya teman-teman. Di antaranya ada dari Wisdom Tree, Invesco, Galaxy, dan yang lain-lain. Banyak yang ditunda. Untuk penundaan di sini saya sendiri tidak cukup heran ya teman-teman, karena sudah dari beberapa tahun ke belakang juga Bitcoin ETF itu selalu ditunda, belum ada approval yang resmi atau meyakinkan atau yang pasti untuk SEC dapat menerima pengajuan dari Bitcoin ETF itu sendiri. Selalu dari zaman dulu selalu delay, reject, dan ditolak. Udah seperti itu terus siklusnya. Dan kemarin hanya ada sedikit euforia kabar angin bahwa mengatakan Bitcoin ETF dari BlackRock sudah diterima, dan sekarang buktinya mereka atau SEC memberikan reject kembali. Jadi seperti itu terus. Itu hanya permainan para whales yang menyebabkan atau membuat kabar sedemikian rupa agar dapat memanipulasi market. Jadi kalau ada Bitcoin ETF kembali beredar, 80-90% saya yakin pasti ujung-ujungnya adalah delay. Udah seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita mencoba untuk kembali ke chart Bitcoin ya. Kita lihat seperti apa hasilnya setelah kemarin mengalami pump dan sekarang dam kembali. Di sini saya akan melihat pada time frame yang lebih jauh dulu ya teman-teman. Di sini kita lihat ya bahwa kita sudah breakdown sebelumnya dari area support yang ada di sini, garis kuning di sini ya teman-teman. Ini sudah di breakdown. Kemudian kita punya bear flag area yang lumayan cukup besar ya teman-teman, di mana bear flag area ini diciptakan mulai ATH-nya sampai sekarang.
Dan di sini kita memiliki potensi untuk meretest suatu support daripada resisten bear flag tersebut, daripada resisten bull flag tersebut ya teman-teman. Dimana area garis kuning di sini mungkin masih bisa menjadi support yang bisa dipertimbangkan bagi Bitcoin jika sampai menyentuh garis support yang ada di sini. Oke, kemudian di sini saya sudah ada pola ABC ya teman-teman, ABC kecil daripada Elliott Wave 12345. Di sini ada A, kemudian di sini B, dan kemungkinan besar kita akan menguji support yang ada di C, dan ini kemungkinan akan berada di area 20.000 sampai 23.000. Dari time frame weekly di sini saya melihat suatu candlestick yang cukup bearish ya teman-teman, di mana di sini ada sebuah candle untuk penurunan yang cukup besar dengan body candle yang cukup besar, dan di sini kita melihat suatu doji yang cukup bearish juga ya teman-teman, karena kita tahu kemarin sempat menciptakan sebuah kenaikan dan menciptakan body candle yang cukup baik dan close hijau, tetapi sekarang sudah berbalik arah dan menciptakan suatu candlestick yang bearish. Dan di sini kemungkinan besarnya adalah jika sampai minggu ini kita close di bawah harga 25.900, maka kita akan melihat bearish yang cukup serius, karena untuk level sekarang di 26.000 mungkin masih oke, tetapi kita hanya terpaut $100 dari support sebelumnya. Support di sini, area body candle sini adalah pada area 25.900. Jadi kita tidak boleh close candle di bawah dari 25.900, karena itu akan membawa Bitcoin untuk turun jauh lebih dalam. Dimana kita juga sudah tahu di sini Bitcoin sudah masuk ke area bawah dari EMA, dimana itu merupakan tanda bearish juga yang cukup kuat. Selain itu mungkin kita coba bisa lihat pada time frame yang lebih kecil di 4 jam ya teman-teman. Sebelumnya di sini kita mempunyai sebuah support ya teman-teman, ada sebuah support di area sini ya, kurang lebih di area 25.900 lah ya, kita anggap di situ merupakan support yang cukup penting. Dimana support di sini juga telah sideways dalam beberapa hari terakhir kemarin sebelum pump, dan sekarang menguji support ini kembali. Jadi support ini merupakan support penentuan bagi Bitcoin saat ini di 25.900 ya. Kita harus pantau untuk level tersebut, karena level tersebut sudah cukup berbahaya karena sudah teruji beberapa kali di sini, di area di sini. Karena jika sampai breakdown, maka kita akan melihat suatu penurunan yang cukup dalam, mungkin sampai area 20.000 atau menguji support yang ada pada trendline daripada bull flag area yang ada pada di area ini ya teman-teman di sini. Untuk sekarang kemudian untuk resistennya masih sama atau kembali ke model pada waktu yang sebelum pump kemarin ya teman-teman, yaitu di area 26.500 ya. Kalau Bitcoin bisa naik sampai 20.500, mungkin kita bisa melihat kenaikan kembali, tetapi mungkin itu cukup sulit karena sentimen market sekarang ini sedang cukup tidak baik-baik saja ya teman-teman, karena adanya news dari BlackRock tersebut yang telah mengalami delay kembali terhadap Bitcoin ETF-nya. Itu menyebabkan sentimen market kembali berubah ke segi negatif ya teman-teman. Oke, mungkin itu ya sedikit informasi atau sedikit analisis mengenai Bitcoin untuk hari ini. Untuk selanjutnya mungkin saya akan memberikan suatu skema besar ya, di mana skema tersebut adalah skema dari bearish momentum jika Bitcoin breakdown, di mana itu akan menjadi sebuah bearish momentum yang cukup lama bagi Bitcoin. Oke, tunggu untuk video selanjutnya. Sampai jumpa pada analisis dan juga review dari Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.